Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di channel ini. Untuk tema kali ini ya, seperti biasa kita ketika akhir tahun ya, kita akan ada kata-kata ya yang banyak disampaikan kepada kita umat Islam. Apa itu? Yaitu toleransi. Baik, kita akan bahas tentang toleransi sahabat sekalian. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Semoga video ini ya bermanfaat buat kita dan juga sahabat-sahabat kita yang lainnya. Baik, sahabat sekalian, toleransi kata itu ramai diucapkan ya, apalagi ketika menjelang perayaan Natal. Seolah-olah kita umat yang tidak paham akan toleransi. Merujuk pada Kamus Al-Munawir ya, halaman 702, toleransi atau tasamuh artinya sebagai sikap membiarkan, menghargai, lapang dada. Islam memberikan ketentuan yang jelas tentang bagaimana toleransi terhadap orang kafir yang harus dilakukan. Baik, apa saja toleransinya sahabat sekalian terhadap yang berbeda iman ya dengan kita? Yang pertama, toleransi dengan orang kafir tidak boleh mengurangi keyakinan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Yang lain salah dan satu-satunya jalan keselamatan di akhirat, yang lain tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Ya, innad dina indallahil Islam, sungguh agama yang diakui oleh Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Kedua, toleransi tidak boleh mengurangi keyakinan bahwa penerapan syariah secara menyeluruh akan memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia, muslim dan non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam." Ini dalam Quran surat Al-Anbiya ya, ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi, ketika keyakinan atau syariah Islam itu diterapkan secara menyeluruh ya, ini akan berakibat baik ya, tidak sekedar ya untuk pemeluknya yaitu umat muslim, tapi juga untuk yang non muslim pula ya. Ya, ini seluruh alam, jadi tidak terbatas kepada yang muslim semata, tapi juga yang non muslim. Manfaat ketika penerapan syariah Islam secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, toleransi tidak boleh mengurangi semangat dakwah ya, mengajak non-muslim masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang jauh lebih baik." An-Nahl ayat 125. Ini adalah perintah sahabat sekalian ya, untuk mengajak yang berbeda dengan kita, berbeda agama dengan kita, agar mereka juga bisa masuk ke dalam agama kita. Akan tetapi tidak boleh ada pemaksaan di sini ya. Tidak ada boleh pemaksaan. Tapi bagaimana kita mengajak mereka untuk masuk Islam dengan cara yang baik ya, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Tidak ada paksaan ya dalam menyeru ya agama kita, agama Islam ke umat yang lainnya. Ya, mengajak memang menjadi sebuah tugas ya untuk kita, untuk menyeru Islam ke seluruh alam ya, tapi tidak boleh dengan pemaksaan. Kemudian yang keempat, toleransi dilakukan dengan tidak memaksa non-muslim untuk meyakini Islam. Mereka cukup didakwahi atau diajak masuk Islam. Jika menolak, mereka dibiarkan memeluk agama yang mereka yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Tidak ada paksaan untuk meyakini agama Islam. Sungguh telah jelas ya jalan yang benar dan dari jalan yang sesat.
Begitu ya. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 ya. Jadi tidak ada pemaksaan ya, tidak ada paksaan, tidak boleh kita memaksa orang yang berbeda dengan keyakinan kita untuk mereka memeluk agama Islam. Tidak boleh ada paksaan. Kemudian yang kelima, tentang toleransi. Islam membolehkan bermuamalah dengan non-muslim, jual beli, sewa menyewa, ajar mengajar dalam sains dan teknologi dan lain-lain. Islam memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Ini jelas sahabat sekalian ya. Boleh kita bermuamalah ya, berbisnis, berdagang dengan yang berbeda agama dengan kita. Silakan, boleh-boleh saja ya. Tidak ada larangan di dalamnya selama tentunya tidak melanggar syariat ya, tidak melanggar aturan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Silakan bermuamalah. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berperilaku adil ya terhadap siapapun. Ini dikisahkan ya, sahabat Ali ketika beliau kehilangan baju perang ya, kalau tidak salah ya, baju perang ya. Ketika di peradilan ya, ternyata Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib ini secara fakta ya, secara bukti gitu tidak bisa membuktikan bahwasanya baju perang itu adalah miliknya dia dan yang dimenangkan adalah non-muslim. Dan ini yang membuat orang non-muslim ini tertarik untuk masuk Islam dan menyampaikan kepada sahabat Ali, begini Islam ya Ali, sungguh adil ya terhadap yang walaupun yang berbeda dengan agama Islam. Dan kemudian non-muslim jadi masuk Islam dan mengembalikan baju perang ya dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini berkat keadilan yang ada dalam Islam, tidak melihat background agamanya apa, tapi betul-betul sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dan sahabat sekalian, demikian ya toleransi yang boleh kita lakukan ya. Ingat, toleransi bukan partisipasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas ya menolak melakukan toleransi dalam bentuk terlibat apalagi mengamalkan ajaran agama lain. Ya, ketika masih di Mekah ada beberapa tokoh kafir Quraisy menemui beliau. Mereka adalah Walid bin Mughirah, kemudian ada As bin Wa'il, dan ada juga Aswad ibnu Al-Muttalib dan Umayyah bin Khalaf. Mereka menawarkan toleransi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian kaum muslim juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Jika ada sebagian ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, maka kami akan mengamalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada sebagian dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Nah, kemudian turunlah surat Al-Kafirun ya, menolak ya dari ajakan kafir Quraisy ya untuk saling bertoleransi dalam hal ibadah, dalam artian ikut ya terlibat dalam ritual ibadah yang beda dengan orang-orang Islam. Begitu sahabat sekalian ya. Semoga ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Toleransi boleh, wajib kita bertoleransi, yang pada intinya kita tidak boleh mengganggu ya peribadatan orang lain ya. Cukup kita mempersilahkan mereka untuk beribadah ya sesuai dengan keyakinan yang mereka, berlapang dada, menghargai, tapi tidak harus kita ikut ya dalam ritual yang mereka lakukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.